rukun iman, kitab milik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada bridging-nya. Gimana tadi udah kita anak-anak diajakin untuk mengenal bahwa ada Allah Arab penciptanya, pencipta alam semesta. Terus anak-anak dikenalin juga bahwa dalam merawat alam semesta itu ada Allah tuh dibantu oleh pasukan-pasukan Allah yang bernama malaikat. Nah, kayak gitu ya. Terus kemudian dalam merawat alam semesta juga Allah menurunkan kitab untuk membantu manusia untuk menjadi petunjuk. Nah, gimana bridging-nya? Bridging untuk kitab ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Free dong, Army free dong. Karena 3 aja udah free. Army jual 3 langsung free, insya Allah. Bu Nabi doain setiap Army, ya Allah, Army yang sekarang hadir di sini semoga bisa dapat free, bahkan bisa dapetin profit lebih sampai berjuta-juta untuk bantu melunasi hutang, untuk bantu perekonomian keluarga juga, untuk bisa sedekah yang banyak juga, ya Allah, untuk bisa wakaf. Bu Nabi doain insya Allah ya. Oke, lanjut ya. Nah, bridgingnya kayak gini. Pernahkah kamu tersesat di pusat perbelanjaan atau di suatu tempat? Nah, ini Emil pernah nih. Kalau Esen bilang, enggak, Esen nggak pernah tersesat. Esen selalu sama ya bidami, katanya gitu ya. Nah, ini tersesat nih. Kenapa perlu tersesat kayak gitu kan? Tersesat di kota baru yang pertama kali dikunjungi atau tersesat di kebun yang pohonnya tinggi? Nah, ya tersesat. Dan anak-anak mengenal, tersesat tuh kalau kita nyasar kayak gitu ya. Terus udah gitu, bagaimana rasanya tersesat? Coba sedikit kamu ingat-ingat. Ya, tentu rasanya tidak nyaman hingga boleh jadi membuat kita ketakutan. Nah, di sini ada elemen interaktif anak-anak untuk ketika tersesat terus bisa ke rumahnya kayak gitu ya. Next lagi. Maka tadi kan tersesat ya. Supaya nggak tersesat gimana? Maka ketika ayah mengajak berlibur ke satu kota yang belum pernah kita datangi sebelumnya, ayah menggunakan aplikasi peta agar sampai dengan selamat di kota tujuan kita. Nah, ini pasti anak-anak tahu tentang Gmaps ya, Gmaps, Waze. Kalau misalkan yang udah punya, misalnya yang punya motor, yang punya mobil pun insya Allah kenal. Tapi di sini nggak disebutin Gmaps-nya, jadi cuma aplikasi peta kayak gitu ya. Next. Nah, melihat ayah menyetir di pandu aplikasi peta, aku merasa aman dan nyaman menunggu hingga tiba. Sekali sampai tertidur pulas selama perjalanan. Tanpa sadar sudah sampai ke tujuan. Nah, di sini gitu ya, di sini tuh ada makna konotatif dan denotatif bahwa boleh jadi ada beberapa orang yang ketika menjalani perjalanan hidup di dunia ini tuh gitu ya, bagaikan sedang tertidur atau sebagaikan sedang pingsan kayak gitu, kayak yang udah ngalir gitu aja gitu ya, tidak menentukan arah kemana tujuannya, sampai tiba-tiba ketika pas udah sadar udah nyampe, ternyata udah ajalnya udah sampai gitu. Jangan sampai kayak gitu. Makanya kenapa di sini ada makna konotatifnya seperti itu. Kalau waktu masih kecil nggak apa-apa, makanya ayah dan bunda yang menjadi membantu mengarahkan anak-anak pada tujuan sejati untuk menuju ke Allah kayak gitu ya. Nah, di sini dibahas nih, hidup kita ini ternyata bagaikan perjalanan berangkat dari Allah dan kembali menuju Allah Ar-Rahman. Nah, di sini anak-anak dikenal dia mulai lahir, terus kemudian juga kita ibadah sampai nanti kita bisa berkumpul kembali di jannah. Terus next lagi. Dahulu ayah moyang kita semua, Nabi Adam alaihissalam tinggal di jannah. Kemudian Allah tugaskan manusia untuk menjadi khalifah. Nah, di sini Nabi Adam melakukan banyak kebaikan di muka bumi yang indah sampai kelak Allah panggil kembali ke jannah. Gitu ya. Jadi ngasih tahu bahwa ini loh tujuan kita, perjalanan hidup kita ini tuh kayak gitu ya. Kita dilahirkan ke muka bumi, terus kemudian tujuan kita adalah untuk gimana cara kita bisa juga pulang lagi ke jannahnya. Terus karena hidup ini adalah perjalanan, maka Allah turunkan petunjuk untuk manusia berupa kitabnya yang menjadi panduan sebagai peta kehidupan kita. Ya, di sini ada ilustrasi jannah dan nar hanya sebagai hiasan aja, sebagai preview kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Karena kita perlu supaya tadi perjalanannya itu enggak tersesat, kita butuh panduan, Allah turunkan kitab kayak gitu kan. Nah, maka gini, Allah tuntun semua yang hidup melalui kitabnya yang menjadi pedoman. Kitab Taurat mulai Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur melalui Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil melalui Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa di jalan kebenaran dan tidak tersesat di jalan keburukan. Nah, di sini yang paling besar kayak gitu ya,
Ini kenapa paling besar? Karena apa? Karena memang kitab kita ini adalah Al-Quran, kayak gitu ya, kitab kita, kayak gitu ya, kitab kita, umatnya Rasulullah SAW, kayak gitu ya. Next. Allah nih ya teman-teman, udah Allah tuh kasih kitab gitu ya. So Allah tuntun semua yang hidup melalui kitabnya untuk kita baca dan pahami sepanjang hidup kita. Sehingga kita bisa membedakan mana jalan yang lurus dan diridhoi dan mana jalan yang memang tidak Allah ridhoi. Karena ya teman-teman ini tujuan Allah kayak maksudnya tuh Allah tuh nyiptain kita, Allah ngasih nikmat gitu ya. Bahkan ketika kita di perjalanan ini tuh Allah kasih panduannya gitu loh. Karena apa? Karena Allah sangat menginginkan keselamatan untuk kita semua. Allah ingin kita taat mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah sangat ingin menjumpai kita hambanya dan berkumpul bersama Rasulullah SAW di jannahnya. Oh, Insya Allah ya. Jadi ini tuh bentuk kasih sayang Allah kayak gitu ya. Anak-anak tuh akan mengenal bahwa nah, terus udah gitu kesimpulannya, maka membaca dan memahami kitabnya merupakan salah satu cara kita untuk membalas cintanya. Mengimani Al-Quran dengan membacanya, mengikuti petunjuk di dalamnya, serta mengamalkannya selama di dunia. Kayak gitu ya. Terus, aku meyakini kitab-kitab Allah yang tak perlu diragukan lagi kebenarannya karena bersumber langsung darinya. Allah Al-Hadi, Maha Pemberi petunjuk bagi setiap hambanya. Aku beriman kepada kitab-kitab Allah. Udah deh.